Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amila Salsabila Lubis dengan NIM 2302152. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Administrasi Publik kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah Jas Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Risna Dewi, SOS MSP. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengawasan dalam manajemen, tipe-tipe pengawasan, pengertian pengawasan dalam manajemen, fungsi pengawasan dalam manajemen, manfaat dan tujuan pengawasan dalam manajemen. Pengertian pengawasan menurut beberapa ahli. 1. Menurut Manulang, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang harus dilakukan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana. 2. Menurut Sarwoto, pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan dikehendaki. 3. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi pengawasan dalam manajemen? Fungsi pengawasan dalam manajemen adalah suatu proses untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyimpanan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, penyimpangan, kesalahan, dan kegagalan dalam pencapaian tujuan, sehingga semua yang dijalankan telah sesuai dengan acuan yang sudah direncanakan. 3. Jenis-jenis pengawasan. 1. Pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal merupakan jenis pengawasan yang dilakukan oleh satu orang atau satu badan di dalam satu payung yang sama dengan perusahaan atau organisasi terkait. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh satu lembaga atau unit pengawasan di luar payung perusahaan atau organisasi terkait. 2. Pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif dilakukan sebelum kegiatan operasional dilakukan. Ini bertujuan untuk menghindari adanya penyimpangan. Sedangkan pengawasan represif dilakukan setelah kegiatan operasional telah selesai dilakukan. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif dilakukan secara langsung di lokasi kegiatan operasional tersebut. Sedangkan pengawasan pasif dilakukan secara jarak jauh, dan biasanya pengawasan pasif dilakukan dengan cara pemeriksaan dokumen ataupun laporan kegiatan. Nah, yang keempat yaitu tujuan dari pengawasan. 1. Menjadikan pelaksanaan dan hasil kegiatan sesuai dengan rencana tujuan. 2. Memecahkan masalah. 3. Mengurangi risiko kegagalan suatu rencana. 4. Membuat perubahan-perubahan maupun perbaikan-perbaikan. 5. Mengetahui kelemahan-kelemahan pelaksananya. 6. Menghindari kemungkinan adanya terjadi penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran atau budgeting ataupun proses atau prosedur dan kewenangan atau authority. Nah, yang terakhir ada manfaat pengawasan. 1. Pencegahan penyelewengan dan penyimpangan. 2. Meningkatkan kedisiplinan dan kinerja. 3. Menentukan tujuan dan perencanaan. 4. Membina kepercayaan masyarakat. 5. Media konsultasi, motivasi, dan pembelajaran.